Sidang umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, dan berkat Tuhan turun dengan limpahnya atas kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Anas DTH dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap orang tentu memiliki impian dan harapan yang indah tentang masa depan yang cerah. Diperlukan motivasi dan semangat yang tinggi serta kerja keras untuk mewujudkan masa depan yang cerah. Kita membutuhkan waktu yang tepat dan dalam kemurahan Tuhan masa depan yang cerah menjadi kenyataan bagi setiap kita. Membangun masa depan cerah bersama Tuhan merupakan khotbah yang dibagi dalam 4 seri. Saat ini kita ada di seri yang pertama. Membangun masa depan cerah bersama Tuhan, seri yang pertama. Masa depan cerah karena takdir Tuhan. Artinya masa depan kita bisa menjadi cerah karena itu merupakan ketentuan atau takdir yang Tuhan berikan bagi kita setiap anak-anaknya. Amsal 23:18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Masa depan yang cerah merupakan ketentuan, takdir atau rezeki dari Tuhan. Manusia selalu mengharapkan untuk memiliki masa depan yang cerah atau masa depan yang baik. Namun faktanya tidak selalu demikian. Itulah sebabnya masa depan cerah harus dibangun bersama Tuhan. Orang yang hormat dan takut akan Allah, masa depannya sungguh ada. Itu janji Alkitab. Akan ada akhir dari setiap penderitaan yang kita alami di dalam hidup ini. Itu sebabnya jangan mengeluh untuk menanggungnya. Akan ada akhir bagi kita untuk melakukan tugas pelayanan. Itu sebabnya kita harus loyal melayani Allah. Kasih yang sempurna akan segera melenyapkan ketakutan dan harapan kita untuk mendapat imbalan bukan saja tidak akan hilang atau dikecewakan. Artinya kita tidak akan pernah dikecewakan, namun juga kita akan memuliakan Allah senantiasa. Pertimbangan Tuhan bersama kita atau akhir dari semua penderitaan akan membantu kita menerima segala kesulitan dan kecewaan di sepanjang jalan hidup kita hingga kita melihat masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah dimulai dari kita menjadi anak-anaknya. Tentu karena kita dipilih oleh Allah. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5 menyatakan, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya." Kalau kita memperhatikan Efesus 1 ayat 4 yang menyatakan, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita." Dan di ayat 5 selanjutnya menjelaskan, "Dalam kasih Ia telah menentukan." Hal tersebut menyadarkan kita bahwa doktrin pemilihan di dalam Alkitab tidak pernah disajikan sebagai sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi senantiasa merupakan sesuatu yang membuat orang percaya bersuka cita, karena dalam anugerahnya kita dipilih oleh Allah. Perhatikan baik-baik umat Allah yang diberkati Tuhan. Kita dipilih di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Dan pemilihan ini dilakukan sebelum dunia dijadikan. Hal ini memperkuat bahwa pemilihan Allah bersifat abadi. Tujuannya begitu jelas, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi jelas sekali Allah memilih atau menentukan atau menakdirkan kita menjadi anak-anaknya untuk dipisahkan dari dosa, untuk hidup kudus dan meraih masa depan yang cerah di dunia dan akhirat karena selalu bersama dengan Kristus. Setiap orang
bisa menjadi anak-anaknya dengan cara menerima Yesus Kristus secara pribadi. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Untuk menjadi anak-anak Allah, seseorang perlu menerima. Dalam bahasa Yunani dikatakan elabon, dari akar kata lambano. Menerima siapa? Kristus dengan iman. Beriman kepada Kristus merupakan tindakan percaya yang berkesinambungan. Kata percaya dari istilah pisteuosin, dari akar kata pisteuo, merupakan bentuk partisip kini yang menunjukkan tindakan berkesinambungan dan perlu ketekunan dalam hal percaya. Jadi iman yang sejati bukanlah suatu kepercayaan yang statis dalam Yesus dan pekerjaan penebusannya, melainkan suatu penyerahan yang penuh kasih. Ada penyangkalan diri yang senantiasa membawa seseorang dekat kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana dijelaskan di dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Umat Allah yang diberkati Tuhan, percaya dalam namanya disamakan dengan menerimanya. Zaman itu, istilah nama mempunyai arti yang lebih besar daripada hanya sebutan. Istilah nama merujuk kepada keseluruhan kepribadian seseorang. Dalam hal ini, jelas sekali itu adalah Yesus Kristus. Paulus menyatakan, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Nama Yesus tidak boleh menjadi mantra Kristen, tetapi kita percaya kepada Yesus sendiri dan kita berseru kepada nama Yesus Kristus yang menyelamatkan. Setiap orang yang menjadi anak-anaknya berhak menjadi ahli waris atau menerima janji-janjinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, karena kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Setiap orang yang menjadi anak-anaknya menerima janji berkat. Dijelaskan dalam Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Selanjutnya dalam Galatia 3 ayat 9 dikatakan juga, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Menarik sekali. Umat Allah, perhatikan baik-baik. Di dalam Yesus Kristus, kita ditakdirkan, dijanjikan untuk memiliki masa depan yang cerah. Efesus 1 ayat 11 berkata, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di dalam Yesus Kristus kita ditakdirkan, dijanjikan untuk memiliki kemenangan terus-menerus atau masa depan yang cerah. Roma 8 ayat 37 menjelaskan hal tersebut. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang,
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Menarik sekali. Istilah menang menunjuk pada suatu kemenangan atas masalah atau kesulitan yang menyerang baik secara fisik ataupun spiritual. Bagi orang percaya yang rela menderita dengan Kristus, disediakan suatu kemenangan yang melebihi dari apa yang dibayangkan, karena Dia menjadi ahli waris dengan Kristus. Kita adalah pemenang meskipun diintai bahaya, mungkin juga maut sepanjang hari. Kita lebih daripada pemenang dalam menanggung ujian-ujian yang besar. Kita bukan hanya pemenang, melainkan lebih daripada pemenang. Maksudnya kita menjadi orang-orang yang berjaya. Kita lebih daripada pemenang adalah dikarenakan Tuhan menolong kita menaklukkan permasalahan-permasalahan yang besar. Karena sebagai orang-orang percaya tentu tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus. Di tengah-tengah kesesakan kesulitan, justru kasih Kristus menjadi nyata bagi kita sebagai anak-anaknya. Ketika kita mengalami kehidupan yang susah, maka kita juga menikmati penghiburan yang semakin berlimpah. Jadi semakin berlimpah kesengsaraan, maka penghiburan juga semakin berlimpah. 2 Korintus 1 ayat 5 berkata, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, orang-orang yang disebut lebih daripada pemenang dibuktikan dengan kemampuan dalam menghadapi tekanan, sekalipun melampaui batas. Contoh, mereka adalah orang yang siap dibakar di tiang pembakaran dan berkata, selamat datang salib Kristus, selamat datang hidup kekal. Apalagi, mereka yang berkata dalam api ini, aku tidak merasa lebih sakit daripada di pembaringan kesengsaraan. Juga ada yang berkata, mereka sejenak sebelum mati syahid, ketika ditanya bagaimana keadaannya, dia berkata, baik-baik saja dan senang, dan sebentar lagi akan pergi ke sorga. Bahkan mereka yang dibawa ke tiang pembakaran bisa tersenyum dan berdiri sambil bernyanyi di dalam api. Mereka itu lebih daripada pemenang. Setiap orang percaya akan mampu menghadapi tekanan yang melampaui batas kemampuan, karena Kristus yang mengasihi dan menjanjikan masa depan yang cerah. Kemenangan kita sebagai orang percaya tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan anugerah yang ada dalam Kristus Yesus. Kita adalah pemenang oleh karena kita ikut ambil bagian dalam kemenangan Kristus. Ia telah mengalahkan dunia, yaitu dosa dan pergumulan untuk kita. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kemenangan yang kita alami harus dibagi-bagikan atau disaksikan agar orang lain juga diteguhkan, diberkati, dan membangun masa depan yang cerah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.